Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya akan mencoba sesuatu yang baru buat saya, yaitu Ferrari tapi mesinnya hybrid. Ini adalah Ferrari hybrid pertama yang akan saya coba. Wah, ada SF90 yang hybrid juga, saya belum pernah coba, tapi ini adalah Ferrari yang paling baru yang dikeluarkan di dunia dan di launching di Indonesia, dan ini adalah Ferrari yang revolusioner. Karena kenapa? 296 GTB ini kapasitas mesinnya kecil, plug-in hybrid pula, tapi performanya luar biasa. Sekaligus di video kali ini saya pengen menceritakan bagaimana Ferrari mengubah teknologi ramah lingkungan seperti hybrid ini untuk menjadi advantage bagi performa mereka. Oke, inilah saya mencoba langsung Ferrari 296 GTB. Nah, kalau untuk full review mobil ini Anda bisa tonton di channel Auto Driver. Waktu itu rekan saya Bonte, Ahmad Biondi, itu udah berangkat ke Sepang untuk mencoba langsung mobil ini di sirkuit Sepang. Nah, kalau di sini lebih ke saya nyoba langsung mobil ini, impresi pribadi saya gitu, dan saya langsung mau jelasin dulu hal yang paling menarik dari mobil ini, yaitu drivetrain-nya. Nah, ini dia mesinnya di tengah. Ini banyak orang menyebut sebagai mid-engine everyday Ferrari. Jadi mid-engine yang masih bisa dipakai sehari-hari, dan ini cukup revolusioner bagi Ferrari. Ferrari menyebut ini sebagai Ferrari first pure Ferrari V6, karena sebelumnya ada Ferrari Dino namanya, tapi Dino itu kan kerjasama, tidak hanya Ferrari sendiri, tapi ini yang pure benar-benar mesin V6 buatan Ferrari. Nah, sebenarnya kan V6 itu bukan sesuatu hal yang layak dibanggakan kan oleh Ferrari, karena Ferrari biasanya V8, V12, tapi mesin V6 ini revolusioner karena ini ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Banyak sekali yang dicapai oleh Ferrari dengan mesin V6 ini. Yang pertama, mesin V6 ini kapasitasnya hanya 2900 cc, yang artinya bobotnya lebih ringan dibandingkan mesin V8 4000 cc atau bahkan mesin V12 6000 cc. Tapi tenaga yang dihasilkan mesin ini sangat besar. Dengan turbo dia bisa menghasilkan tenaga 663 HP. 663 HP buat kita itu sudah tenaga yang sangat besar. Kemudian sudah mesinnya ringkas, tenaganya besar, ditambah pula dengan sistem plug-in hybrid. Ada baterai 7,4 kWh di bawah bangku penumpang yang dia siap menyimpan energi, baik itu secara di-charge langsung atau dengan pengereman regeneratif. Nah, listrik di baterai itu kemudian akan menggerakkan motor listrik di belakang, yang itu motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga 167 HP. Jadi ketika di-combine, mobil ini menghasilkan 830 HP. Tenaga yang monster untuk mobil seukuran ini dan mesin sekecil ini. Dan total berat dari mobil ini, karena baterainya juga tidak terlalu besar, mesinnya juga kecil, bobot keseluruhannya hanya 1470 kg, tidak sampai 1,5 ton. Dan apa yang dicapai oleh Ferrari sampai saya bilang bahwa mesin ini revolusioner, atau bahkan mobil ini sebenarnya cukup revolusioner buat Ferrari. Ferrari harus memenuhi regulasi mengenai emisi gas buang, konsumsi bahan bakar, terutama yang sangat strict di Eropa, supaya membuat mobil mereka tidak terkena pajak yang terlalu tinggi dan harganya masih bisa make sense untuk dibeli oleh konsumen. McLaren sudah melakukan dengan mesin turbo, Porsche bahkan juga sudah ada line up listriknya, ada plug-in hybridnya semua. Ferrari kalau ingin tetap kompetitif, mereka juga harus berbuat yang sama. Tapi ini adalah sebuah Ferrari. Mereka memasukkan sistem plug-in hybrid,
tapi mereka mengambil keuntungan lain dari sistem plug-in hybrid itu untuk menambah performa mobil ini. Yang pertama tadi saya udah bilang motornya 163 HP itu akan menambah tenaga keseluruhan jadi 167 HP akan menambah tenaga keseluruhan menjadi 830 HP. Kemudian dengan plug-in hybrid dia bisa berjalan tanpa menyalakan mesin sama sekali sampai mungkin 25 sampai 30 km tergantung kondisi jalan, dan itu akan menguntungkan mereka di tes emisi gas buang, di tes konsumsi bahan bakar standar yang ditetapkan oleh Eropa, sehingga membuat mobil ini bisa lebih kompetitif harganya. Kemudian karakter dari mesin listrik adalah torsi instan, sedangkan karakter dari mesin turbo adalah turbo memiliki turbo lag, dan itu akan saling meniadakan kelemahan satu sama lain. Turbo lag itu akan diatasi oleh torsi instan dari mesin listriknya. Sedangkan tenaga lemah mesin listrik di putaran atas itu akan digantikan oleh turbonya. Jadi mobil ini semestinya teorinya dari bawah sampai atas putarannya itu akan selalu mengisi tenaganya karena perpaduan dua teknologi ini. Jadi yang dicapai oleh Ferrari luar biasa. Mesinnya mengecil, konsumsi bahan bakar membaik, tenaga membesar, karakternya juga menjadi lebih baik. 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa tuntas dalam 2,9 detik. 0 sampai 200 7,3 detik. Top speed di atas 300 km per jam. Dan mesin ini menggunakan transmisi dual clutch 8 speed. Nah, karena ini sebuah plug-in hybrid, artinya ada slot untuk mengisi listrik. Nah, di sini untuk mengisi bensin, yang di sininya untuk mengisi listrik. Ini sama nih, sama ini Type 2, jadi bisa di charge di SPKLU atau di rumah. Walaupun sebenarnya saya yakin ya kalau orang beli 296 GTB ini rata-rata sih nggak banyak ya yang akan rajin ngecharge di rumahnya gitu loh, karena memang di jalan aja dia bisa mengambil energi kinetik dari ban diubah menjadi energi listrik gitu. Tapi ya at least kita tahu mobil ini bisa di charge. Nah, sekarang kita lihat ke depan karena dia bermesin tengah, jadi di depan ini dia menjadi sebuah bagasi. Bagasi itu biasa, tapi yang tidak biasa di bagasi ini adalah list ini. Kalau Anda punya Ferrari dan Anda ikut Ferrari Club, list ini menjadi hal yang akan membanggakan Anda karena ini adalah list untuk optional. Jadi sangat jarang orang memesan Ferrari itu base model, biasanya akan ada optional. Bahkan ini mobil tes dari Ferrari Indonesia aja nih, optionalnya mungkin ada 30 item kali ya. Semuanya ada dicatat di sini. Jadi ini seperti badge kebanggaan, makin banyak option yang Anda pilih semua makin tercatat di sini. Nah, option akan menambah harga mobil ini secara signifikan karena option itu bisa sangat mahal. Tapi sebenarnya mobil ini harganya berapa sih? Well, karena Anda tergantung option, kita tidak bisa menentukan harga yang pasti. Tapi kira-kira mobil ini range harganya akan berada di atas Ferrari Roma, tapi tetap di bawah SF90. Tapi bisa aja mobil ini berada di bawah Roma kalau misalnya Anda pesan Romanya dengan full spek, sedangkan ini yang cenderung base gitu. Jadi semuanya tergantung spek, tapi basically harga mobil ini di antara Roma dan SF. Ya artinya mungkin kalau prediksi saya pribadi di sekian belas miliar rupiah. Ya tapi ini sebuah Ferrari. Harga nggak masalah. Yang masalah untuk memiliki sebuah Ferrari adalah apakah dengan perubahan sesuai dengan regulasi, kemudian dengan alasan menjaga lingkungan ini akan membuat Ferrari tetap terasa sebuah Ferrari. Nah itu yang makanya kenapa saya mau coba hari ini. Dalam segi bodyworks, Ferrari tetap mempertahankan ciri khasnya, mampu membuat mobil yang sangat capable dari segi aerodinamika, dari segi cooling karena mereka juga punya terowongan angin, tapi
di saat yang bersamaan juga menghasilkan desain yang cantik. Ini desainnya keren sekali. Ferrari tuh nggak pernah ya bikin mobil, oh ini aerodinamikanya bagus, tapi bentuknya jelek tuh nggak pernah. Mereka selalu memadukan gimana mobil ini tetap bagus secara aerodinamis, tapi tetap cantik untuk dilihat, oke? Kalau masalah kecantikan kita rata-rata sama-sama setuju bahwa ini cakep. Cuman kita lihat detail-detailnya. Jadi di sini ada air duct ini untuk mendinginkan radiatornya, ada intercooler di sini. Kemudian ini sayap-sayap kecil ini, walaupun keren untuk dilihat, tapi dia juga sebenarnya ini membantu downforce. Ini sayap depan ini membantu untuk downforce depan. Kemudian bolongan ini bolongannya sangat besar dan dia langsung ke sistem rem untuk mendinginkan rem. Kemudian bawah mobil ini rata untuk menghindari turbulence. Dan yang unik Anda lihat di belakang sini. Jadi sebenarnya kalau mau aerodinamika yang bagus, itu Ferrari bisa memilih untuk menutup bagian ini dengan kaca, maka aliran udara itu akan lebih smooth. Cuman dengan menghilangkan kaca seperti ini ada tampilan retro yang lebih eksotis gitu. Ini mobil-mobil sport di era 90-an, 80-an itu seperti ini. Nah, bentuk seperti ini agak merugikan dalam hal aerodinamika. Makanya Ferrari membuat bolongan di sini. Nah, di sini. Jadi dia tidak meratakan bodi langsung di sini, tapi dia membuat bolongan ini supaya dengan desain seperti ini dia tetap mendapatkan aliran udara yang bagus. Kemudian aliran udara itu diteruskan di sini dan ditangkap lagi udaranya untuk mendinginkan 2 buah radiator lagi di belakang, kemudian baru dikeluarkan lewat sini. Dan di sini juga ada diffuser yang akan membuat aliran udara itu lebih lurus sehingga menambah downforce. Wah, ini adalah karya seni dan karya engineering yang keren sekali untuk dilihat. Sekarang kita lihat dalamnya. Wah, ini trim joknya nih dipilih yang retro nih untuk mobil ini. Lihat ada seperti jahitan-jahitan ini, dan ini dalamnya udah ngikutin bahasa desain baru untuk interiornya ya. Ini mirip Roma, mirip SF90. Posisi nyetir ya nggak perlu dikomentarin lagi. Ini posisi nyetir yang sangat-sangat ergonomis. Anda benar-benar seperti di mobil formula ini, bahkan dia kaki itu lurus ke depan, oke. Belakang memang tidak terlalu rebah, tapi ini posisi nyetir yang sangat asik. Oke, trim interior Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda. Dan ini juga saya mau ngasih tahu di sini, ya, mengoperasikan Ferrari itu nggak simple-simple amat. Anda harus membiasakan diri karena Ferrari itu agak beda dari mobil lainnya. Yang pertama, transmisi nih. Transmisi itu ada 3 tuas kayak gini. Ini menyerupai transmisi manual zaman dulu ya. Dia ada automatic nih ke atas, kalau mau manual ke bawah, dan begitu manual Anda tinggal pakai pedal shift. Mundur itu yang kiri, dan yang kanan ini untuk launch control. Dah, sekarang kita nyalain dulu. Nah, ini kuncinya. Kuncinya itu ini pakai option yang karbon. Jadi ada carbon fiber di kuncinya, dan di sini ada tempat kuncinya. Hihi. Oke, nah untuk menyalakan mesin tidak ada tombol, tapi ada panel sentuh di sini. Ada tulisan engine start stop. Anda injek rem dan Anda pencet ini. Nah, dia sudah nyala tanpa suara karena baterainya penuh. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengeluarkan suara, Anda bisa masukkan ke, kita masukkan ke mode ya. Kita masukkan ke mode yang performance, mesinnya langsung menyala. Mesinnya V6 ya. Tapi pada saat idle, Anda hampir nggak bisa bedain ini V6 atau V8 karena gemuruhnya itu emang gemuruh seperti mesin yang siap diajak untuk berlari gitu. Kita gas dikit. Oke, dia udah turun RPM-nya. V6, tapi suaranya nggak kayak V6. Kalau digas tetap ada lengkingan Ferrari-nya itu loh.
dia memang agak teredam ya, karena memang peraturan di Eropa itu kan ada batasan desibel. Tapi ini kalau misalnya diganti knalpot yang lebih free flow untuk Ferrari ini pasti suaranya akan eksotis sekali. Nah, kemudian AC juga hanya panel sentuh seperti ini nih. Jadi kita mesti dengan sentuhan seperti ini untuk menyalakan AC. Nah, baru AC-nya nyala sekarang. Kemudian sen itu bukan di kanan atau di kiri, tapi sen ada di kanan dan di kiri. Jadi ini untuk ke kanan, ini untuk ke kiri. Kalau untuk mematikan, kalau setirnya balik ke tengah dia mati lagi, atau pencet seperti ini. Kemudian wiper ada di sini, di setir juga. Dan untuk lampu jauh juga di sini tuasnya. Dan artinya ini semua ada di setir semua. Yang di luar setir tuh benar-benar cuma pedal shift, lainnya tuh benar-benar ditaruh di setir semua. Kemudian di kanan ada mode berkendara. Jadi ada mode untuk mesinnya, mesin bensinnya, dan di kiri itu ada mode untuk sistem hybridnya. Di mode di sistem hybridnya ini ada hybrid, ada electric drive, kemudian ada race, dan ada qualifying. Bukan race, performance. Ada qualifying. Jadi qualifying itu yang semua potensi dari mobil ini dikeluarkan. Sedangkan kalau untuk mesin bensin itu ada wet, ada sport, ada race, dan ada CT off, dan ada ESC off. Kayaknya yang off itu agak bahaya kalau dicoba dengan 800 HP. Jadi kita akan coba di mode race-nya aja. Lampu di sebelah kanan ini panel sentuh semua. Kemudian Anda kalau punya pasangan yang punya Ferrari juga Anda bisa menikmati kesenangan yang mirip, karena di kiri ini ada display. Display ini bisa menunjukkan performa, ada RPM, ada kecepatan kendaraan di situ. Ini juga banyak menu-menu MID di sini yang bisa Anda kendalikan lewat panel sentuh ini. Butuh seharian kalau mau dijelaskan satu persatu. Tapi yang jelas, kalau Anda benar-benar ingin pure mengendarai Ferrari aja, ya udah, yang penting Anda tahu posisi tuas transmisinya di mana dan tuas pedal shift. That's it. Yang lain masukkan di auto aja, wiper di auto, lampu di auto, sudah semuanya nanti biar komputer yang mengatur. Tapi sekarang ini pertama kalinya saya akan mencoba bagaimana rasanya hybrid di sebuah Ferrari. Let's go. Oke, saya ajak Abel. Pertama kali Bel naik Ferrari 296. Pertama kali. Pertama kali naik Ferrari juga ya? Pertama kali naik Ferrari. Tapi kenapa namanya 296? Jadi 296 itu dia merefleksikan mesinnya. 29 tuh 2900 cc, 6 tuh 6 silinder. Oke. Nah, ini saya begitunya jalan pertama ini pakai mode ED, electric drive. Jadi lewat perumahan seperti ini nggak ada suaranya. Nggak ada. Ini kayak mobil listrik aja biasa. Iya. Tuh, nggak ada suara mesin sama sekali. Baru pertama kali saya ngerasain Ferrari nggak ada suaranya, silent begini aja. Kalau kita gas, lumayan kenceng juga. Lumayan ada tenaganya juga ya. Menarik juga. Tapi tampilannya beda juga itu. Iya. Ada sensasi unik gitu loh ketika kita naik Ferrari dan nggak ada suaranya. Jadi ini bener-bener Ferrari yang ramah terhadap tetangga nih. Kita pulang malam-malam nih bisa diem-diem aja nih. Nggak kena omel. Nggak kena omel. Oke, kita cari ke jalanan yang agak kosong, baru habis itu kita nyalain mesinnya. Udah sekarang segini aja dulu mesinnya. Nah, itu ada peringatan, ada blind spot monitoring. Kayak dia teriak-teriak, awas mobilnya mahal, hati-hati mobilnya mahal gitu. Awas jangan deket-deket. Ya, ini sen di setir itu emang agak kagok ya, karena sen kiri pakai tangan kiri, sen kanan pakai tangan kanan. Tuh, diperingatin terus takut banget. Iya.
Iya, saya tahu kalau nabrak saya nggak bisa ganti. Iya, hati-hati. Oke, kita udah melewati daerah perumahan. Sekarang kita pakai mode hybrid. Nah, begitu di hybrid, mesin juga masih elektrik semua. Tapi kalau kita agak dalam ngegasnya, langsung hidup mesinnya. Nah, begitu kita jalan santai, dia mesinnya langsung santai. Mati lagi. Hilang suaranya. Mati lagi. Sekarang elektrik lagi. Wah, ada yang ini di depan nih. Kita harus susul dia. Kita gas. Langsung. Itu kayak apa ya? Kayak mesin listriknya langsung bangun mesin bensinnya gitu. Woi, woi, woi. Ayo. Wah, langsung. Terus balik ke ini lagi. Dan setiap kali kita ngerem tuh ada regeneratifnya ya. Tapi tidak menghilangkan ini loh. Jadi tidak menghilangkan performa Ferrari sama sekali, karena ini mesin listriknya instan di putaran bawah gitu. Dan begitu mesin turbonya nyala kan dia butuh waktu tuh buat spooling turbo. Itu ditutupin sama torsi dari mesin listriknya. Kita nikung. Ini tahu nggak kayak apa, Be? Kayak pakai super glue. Oh di iya. bannya. Iya. Nempel banget. Itu belum pernah sih saya nyobain mobil lain setajam itu belok-beloknya. Oke, tapi kalau kita mau true Ferrari, kita nyalain performance. Jadi ada suara. Emang ciri khasnya ya. Iya. Dan Ferrari harus pakai mode manual dong. Nah, itu kan ada suaranya gitu loh. Ada raungan fisiknya. Raungan fisik sih. Bantingan keras apa empuk, Bel? Lumayan. Lumayan apa? Lumayan empuk apa lumayan keras? Empuk. Masa sih? Untuk ukuran supercar ya? Untuk ukuran supercar. Ya, tapi ini ukurannya sih kayak kaku ya. Oke. Ini ada polisi tidur, kita bisa naikin. Nah, kita bisa naikin. Kita turunin lagi. Ya Om, raungan fisiknya mana nih Om? Raungan fisiknya ya? Iya. Kita coba ya. Coba. Aduh, berair mata. Belum sampai keluar air mata loh. entah keluar air mata karena akselerasinya atau Padahal nggak ada angin. udah pernah ngerasain mobil akselerasi kayak gitu? Belum. Lagi di Ferrari, ini kan baru pertama kali banget nih. Mbak, dua tik. Aduh, gila. Wow, itu saya tahu Ferrari itu kenceng, tapi ini beda. Saya pernah coba Ferrari 458. 458 itu kan naturally aspirated engine, 4500 cc V8, nggak pakai turbo. Jadi tenaganya instan, tapi di atasnya ya ada cenderung flatnya lah dibandingin mesin turbo gitu kan. Sedangkan Ferrari yang turbo itu di atasnya kencang, tapi memang ada sedikit lagnya di bawah waktu untuk menghubungkan turbo. Nah, ini tuh dari bawah itu motor listriknya yang kerja mengisi torsinya, habis itu di atasnya mesin turbonya. Jadi ini kayak apa ya? Kayak mesin NA yang bener-bener dicun bagus sekali. Dari bawah sampai atas itu tenaganya rata.
tuh rasanya. Ya. Kalau pindah gigi juga asik suaranya. Kaget tadi. Kaget, lumayan. Gak nyangka sekenceng itu. Iya. Soalnya Abel mikirnya kan ini hybrid ya. Ah, Jadi tadi denger suaranya kayak gitu, terus pas di gas juga kayak gitu, kaget sih. nah udah, kalau misalnya kita udah cukup tegangnya, kita balik lagi ke listrik. Hilang suaranya, bener-bener hilang. Ah, keren banget ini. Udah, mesinnya istirahat dulu, udah, biar mesin listriknya aja dulu. Udah nih macet-macet kayak gini kan Iya. cukup, udah pakai ini aja, pakai mesin listrik aja. Dan dia karena bobot baterainya juga enteng ya, cuma 70 kilo. Terus mesinnya juga kecil. Jadi handlingnya tuh kayak mobil enteng. Ini handlingnya ke Lotus-Lotusan loh. Saya pernah coba Lotus tuh bener-bener kayak laler, beloknya tuh kayak lalat. Ini kayak gitu. Padahal ini mobil hybrid paling ngegrip kali ini. Karena bobotnya tetap enteng, sasisnya aluminium semua ya, karena Ferrari punya pabrik aluminiumnya, jadi dia bisa sasis, body semua aluminium, jadi enteng. Ini orang-orang sebelah mungkin bingung ya, Ferrari kok nggak ada suaranya gitu. Wah, ini jangan-jangan ini kali ini apa dibikin body Ferrari aja, tapi di dalamnya Ioniq 5 kali ya gitu. Nggak, harus ada suaranya. Tapi kalau lagi macet, Om, kan Abel juga pernah denger tuh, sayang kalau beli supercar tapi dibawa macet-macetan. Kalau kayak gini kan Kalau bisa. iya, kan sayang tuh kalau lagi macet-macetan tuh, kayak supercar itu jadi kayak mesinnya hidup terus, malah ada khawatir nanti overheat apa enggak. Sebenarnya sih nggak overheat ya, cuman kan bensinnya juga sayang gitu kan. Tapi kalau ini kan pakai mesin listrik, mesin biasanya ini istirahat kalau misalnya lagi di macet-macet gitu kan. Ini sih tiap hari pakai ini nyenengin. Bayangin kalau misalnya kita lagi males narik-narik gitu ya, kita cuman mau berangkat kantor gitu ya, tapi pakai Ferrari kan enggak ya. Tapi kita lagi males beli bensin nih, bensin lagi mahal nih. Ya udah, pakai listrik aja. Bisa 25 kilo. Terus ada suara isepan dia. Keren. Nice. Ini Ferrari yang nggak ada bolongnya tenaganya, bener-bener dari bawah sampai ke atas. Suaranya aduh, nggak kayak V6 ya. Abel nih dulu pernah punya Galen V6. Iya. Kayak gini nggak suara V6-nya? Nggak kan? Nggak ada kayak gini. Galak banget suaranya. Satu, dua, tiga. Dibujak-bujak terus. Ada beletak-beletaknya lagi ya. Udah gitu kalau kita lihat spion, ini spionnya saya agak masukin karena bisa kelihatan air intake-nya. Aduh, keren banget air intake-nya di spion. Dan Abel juga bisa ngeliat itu ya. Bisa. Ada isupan turbonya kedengeran loh dari samping, karena Dari intake-nya sana. itu dari samping.
gile. Percaya sih ini 0 sampai 100 di bawah 3 detik. Ini bantingannya nggak keras-keras amat ya Bel ya. Tuh, Mau dicoba nggak Om? dicoba apa? 0-100. Nggak bawa alatnya. Oh. Lagian gini, ini mobil tenaganya gede. Jadi kalau mau nyoba 0-100 yang proper harus di sirkuit yang Oh, aspalnya oke. proper. Iya benar. Kalau di sini kan aspalnya nggak proper. Gimana Bel? Sekarang kita matiin mesinnya lagi, kita pakai hybrid. Oke, ceritain rasanya naik Ferrari pertama kali. First impressionnya kalau dikasih rate dari 1 sampai 10 ini 9. Oke. Nggak, lebih ke rasanya. Rasanya tuh gimana pertama dari mulai masuk, terus kita pakai mesin listriknya, terus habis itu narik. Dari mulai masuk jadi banyak banget nih yang bisa dilihat ya sama Abel. Dari depan muka langsung nih ada Yang performance meternya itu ya. performance meternya, terus ada indikator baterainya juga kan bisa dilihat dari sini. Oke. Terus ininya suede kan. Ya, Terus ada tulisan 296 GTB-nya jelas Iya. banget depan muka. ya. Terus untuk buka pintunya pakai tombol ya. Iya. Emang beda ya. Oke. Terus begitu jalan, Begitu jalan, pas tadi kan awalnya pakai Listrik, hybrid, iya. pakai listrik. Kaget loh, ini Ferrari nggak ada suaranya. nah, Terus begitu masuk ke hybrid, Abel kaget tuh yang tadi Om Fitra tiba-tiba langsung ngegas. itu cuma setengah gasnya waktu itu. Oh, itu cuma setengah gas. Cuma setengah. Terus kayak langsung tiba-tiba nongol suaranya gitu kayak orang dibangunin tiba-tiba terus Iya. kaget gitu. Apaan sih ini gitu, lari gitu dia. Ah. Nah, terus tadi pas sama Om Fitra dibawa lari, tuh Abel kaget beneran tiba-tiba kayak dijambak gitu kayak dek gitu. Terus langsung keluar air mata. Iya, langsung berair matanya tadi. Padahal cuma sebentar tuh kita narik Iya, langsung. cuma sebentar. Kaget soalnya nggak prepare. Sekarang kita coba tarikan kalau nggak pakai mesin ya, pakai listrik aja ya. 1, 2, hybrid ini masih. Kita masuk ke electric drive ya. Kita coba pakai listrik ya. 1, 2, ya oke lah ya. Lebih sopan. Tariknya lebih sopan. Ya oke lah ya. Oke. Dia 167 HP, artinya ya di atasnya Kona elektrik lah, tapi nggak sampai se-Ioniq gitu tarikannya ya. Iya, iya. Tapi ya itu kan listrik aja kan. Dan ini tuh listriknya kalau kita nanti mesinnya nyala, nanti range-nya nambah lagi gitu, karena dia akan isi baterainya lagi. Beletak-beletaknya itu loh. Iya. Kayak ada warp speednya gitu ya. Base banget sih. Biasa kan. Bikin senyum gitu loh selalu. Iya. Ferrari tuh bikin senyum nih. Hybrid yang paling bikin senyum. Iya. Jadi gimana Bel? Berkesan pertama kali nyobain Ferrari? Berkesan banget. Ya kamu langsung nyobain yang 830 HP. Kayak gitu rasanya 830 Oke, HP. oke. Noted. Dan halus banget mobil ini.
pindah giginya semua. Oke, kita balik ke base camp. Nggak pernah nyangka mobil hybrid bisa seperti ini. Gimana, Bel? Seru banget, Om. Hah? Asli seru banget. Abel ternyata bukan pertama kalinya naik Ferrari aja, ini pertama kalinya dia naik supercar. Nggak, naik supercar dibawa lari. Naik supercar dibawa lari ya. Dibawa Kalau lari. cuma naik di dalamnya Naik aja. doang mah pernah. Terus bawa jalan biasa mah pernah, cuma dibawa lari. Oh, kamu nggak bisa pernah. kayak supercar blondie nih kalau sering nyoba nih. Oh, bisa dong. Tapi karena rambut kamu hitam jadi supercar blackie. Nggak gitu. Oke, balik lagi ke mobilnya. Ya, jadi ini definitely hybrid paling asik yang pernah saya coba. Mungkin SF90 karena kelasnya di atasnya mungkin bisa lebih kencang lagi dengan 1000 HP, tapi ini luar biasa. Ini bukan hybrid bermerek Ferrari, tapi ini adalah memang pure Ferrari. Kebetulan aja teknologinya hybrid, tapi kelihatan di sini gimana Ferrari menggunakan teknologi hybrid itu untuk menambah performa mereka. Jadi benar-benar seamless keluaran tenaganya. Di awal itu motor listrik yang masuk, habis itu mesin naturally aspiratednya di putaran tingginya spool dari turbonya. Jadi benar-benar semuanya itu berpadu indah menciptakan akselerasi yang seamless, yang tanpa jeda dari awal sampai akhir. Jadi Anda jangan khawatir, oh Ferrari hybrid benar. No, ini justru hybridnya menambah performa sebuah mid-engine everyday Ferrari. Ya, jadi gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat gimana mobil ini pada saat di Sepang, itu bisa cek di channelnya Auto Driver. Dan tunggu ada satu video spesial. Jadi setelah nyoba Ferrari ini, saya ini langsung berangkat ke airport untuk langsung ke pabrik Ferrari. Ada launching satu Ferrari yang lebih baru lagi, nanti itu tunggu di video berikutnya. Tapi yang sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.